Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini senantiasa maka kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keranten karena rasa syukur pula kita semua masih diberikan nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga malam hari ini pada maghrib seperti biasa kita bisa kumpul, bisa ngaji, bisa deres. Saking arah mekaten, mudah-mudahan majelis ini sebagai ladang kanggo luru ilmu, sebagai ladang kanggo belajar lan uga ladang kanggo ibadah atanapi ladang kanggo luru ganjaran. Ade-ade saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kitab hikmah. Pernah dulu misalnya kita nulungi wong terus wonge setelah ditulungi nang kita beli ngomong kesuun-kesuun aja. Pernah dulu? Pernah. Apa yang dirasakan oleh kita? Sengit. Pernah durung kita ngutangi uang wayan nagih malah ngumbang? Pernah durung? Sering. Pernah durung ketika kita ngupai sarung kanggo bocah sejen, barang kanggo bocah sejen sing maksudnya kanggo belajar, tapi kenyataannya sarungnya kanggo buntel endas arepan kuclak. Kecewa belum? Kecewa. Man alamatil i'timadi 'alal amal muqassanur rajai indal wujudir jalal. Di antara tanda-tanda tetengere wong sing gampang nyandaraken ning amal atawa sing berharap sing wis dilakukan terus oleh bayaran ning dunia, maka siap-siap bae kecewa. Sebab di tepat, di pas ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semono bagusnya kita nulungi wong, semono bagusnya kita ngutangi wong, semono bagusnya kita memfasilitasi wong. Terus kemudian setelah kita menolong, setelah kita memfasilitasi orang, mendampingi wong, ya tenaga, pikiran, malah mendapatkan balasan yang tidak baik. Kalau yang kita rasakan adalah kecewa, maka sesungguhnya kita tidak merasa diperintah oleh Allah, dan apa yang sudah kita lakukan demi ibadah karo Gusti Allah. Sebab apa? Nalikane kita niati ibadah karo Gusti Allah, langka urusane wong kah balas baik atau beli, langka urusane wong maukah setelah ditolong terus kemudian menolong kembali, laka urusannya. Yang penting ketika kita sudah niat lillahi ta'ala untuk menolong orang,
atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan sandaran-sandaran yang lain, alasan-alasan yang lain. Maka ketika kita mampu menghindarkan sikap dan rasa setiap perbuatan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang kita lakukan selalu ikhlas dan selalu tidak merasa kecewa apapun balasannya. Cilaka 2 kali lipat manakala kita sudah melakukan kebaikan, manakala kita sudah menolong orang, ngutangi uang, terus kemudian mendapatkan balasan yang tidak enak di kita. Kita merasa kecewa, cilaka. Ya wis buang tenaga, ya wis buang pikiran, buang duit, ganjaran hilang. Nah, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, lillahi ta'ala, bukan urusan kita apa yang sudah kita lakukan kemudian mendapatkan kebaikan atau tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti tidak membalas kebaikan. Pasti. Sebab apa yang kita tanam di dunia ini, akhirat nanti akan sebagai ladang untuk memanen. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus di muka bumi ini, beliau diperintahkan untuk menyampaikan kebaikan melalui firman-firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran, melalui perbuatan-perbuatan beliau yang dicontohkan oleh beliau. Hari ini beliau berbuat kebaikan sukiki wong padanya ngiti. Bahkan orang yang tiap hari melempari beliau, tiap hari yang juga ditolong beliau, kecewa tidak? Tidak. Karena Rasulullah sudah menghilangkan urusannya apa sing diperbuat ya kudu oli bayaran ning dunia. Kedua, itu hakikat dengan pergaulan, dengan tolong-menolong dan lain sebagainya. Kedua, apa yang sudah kita upayakan, seringkali kita berharap, kita merencanakan untuk kegiatan misalnya, arep main bola lambu cenom, latihan dari mulai minggu ini ke minggu yang lain, setiap dina, setiap waktu, setiap saat, sehingga menghabiskan tenaga, pikiran, terus kemudian menghabiskan banyak waktu. Ketika bertanding, kemudian kalah, kecewa tidak? Nah, kalau kecewanya berlebihan, maka bangkrut tim sepak bola, bangkrut. Bahwa kecewa terus, wah jentaskin kecewa. Tim sepak bola bangkrut. Nah, tetapi manakala motivasi itu adalah apa yang sudah kita lakukan, balik maning digantungkan nang Gusti Allah, digantungaken nang Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langkah pangeran sing wajib disembah, sing kanggo sandarane kita kalau sudah kabeh ananging Gusti Allah. Ini kunci ibadah. Kita hari ini membahas jangan sekali-kali bersandar pada apa yang sudah kita lakukan, pada amal kita. Akan tetapi bersandarlah setiap kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Untuk itu, kiranya kita balik lagi pada persoalan-persoalan niat, persoalan-persoalan motivasi. Ar-roja di sini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah, harapan. Apa yang dikerjakan oleh kita, harapannya harus diluruskan dulu. Kalau setiap harapan itu selalu disandarkan pada perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita, upaya-upaya kita, percaya atau tidak, hanya orang yang memiliki motivasi lillahi ta'ala nanti yang di akhirat
tidak akan menemui kekecewaan. Sebab belum tentu sing aran dunia mah fana. Orang selalu jawabannya sama seperti itu. Secara logika, petani itu, mohon maaf, buruh atau petani, mereka bekerja susah payah. Waktunya dicurahkan untuk bekerja siang malam. Kalau secara logika, harusnya orang yang bekerja waktunya full inilah yang mendapatkan rezeki lebih banyak. Ataupun sebaliknya, orang yang memiliki kepintaran yang lebih, yang kemudian mendapatkan rezeki banyak. Tetapi Allah tidak. Tidak seperti itu. Allah tetap, karena ini ada hak prerogatif Allah, yang tahu rahasia ini Allah, baik buruknya Allah. Sekalipun misalnya, lamun kita kerja siang malam, kemudian hari ini mendapatkan kerugian besar, terus kita kecewa, karena Allah tidak memberikan rezeki. Alangkah ruginya kita. Di mana ruginya? Ya wis kita kerja, ya wis kita buang tenaga, kemudian tidak berhasil, kecewa lagi. Karena hukum di dunia ini tidak mesti sama. Walaupun memang sebab akibat bahwa Allah memang mewajibkan kita untuk berusaha, berikhtiar sekuat tenaga, berikhtiar semaksimal mungkin. Apakah lantas apa yang sudah kita kerjakan dijamin berhasil? Itu bukan urusan kita, tapi Allah. Maka di sini wajibnya doa ini, maka setiap apa yang kita kerjakan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Niatkan dulu. Upaya penting, tetapi berdoa lebih penting. Sebab apa? Ya kalau kita sadari bahwa setiap apapun yang akan di muka bumi ini adalah yang memiliki kekuasaan mutlak ada Allah, qadim alal qadim, yang berdiri sendiri, tidak ada campur tangan, memiliki hak prerogatif penuh, hak otoriter yang penuh, hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, karena kita dilahirkan wis dicatat ning Lauhul Mahfuz bahwa kita ini akan seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Maka tidak ada urusannya ketika kita berupaya terus Allah tetap sekehendaknya Gusti Allah. Maka kuncinya adalah bagaimana kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya takarub karo Gusti Allah. Marke Gusti Allah. Melalui apa? Jalan berdoa, beribadah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, marke Gusti Allah. Karena urusan-urusan ikhtiar ini tidak bisa dijamin hasilnya sama. Karena Allah sendiri memiliki hak mutlak, hak prerogatif. Karena Allah sendiri yang maha tahu apa yang akan terjadi. Lamun sira misalnya ngarepaken kita sugih karo Gusti Allah, njaluk duit sing akeh, begitu duitnya akeh beli kelingan sembahyang, beli kelingan ngaji. Kayak halnya kisah Korun pada masa lampau. Wong miskin njaluk ning Gusti Allah, jare Kanjeng Nabi wis ki amalaken wiridin kiyen. Terus dilakoni, setelah dilakoni dipai kekayaan. Karena sing rewangi Kanjeng Nabi, donga sing Kanjeng Nabi dikabulkeun Gusti Allah. Wis dipai ceger. Ternyata yang dulu Korun ini taat beribadah, yang dulu taat bagus setelah sugih dikelingan. Karena apa? Upaya kita kabeh. Ngerasa upaya kita kabeh. Ngerasa bukan campur tangan Allah. Ngerasa bukan campur tangan siapa-siapapun. Ini loh hasil kerja keras kita. Atau kalau orang sekarang disebut dengan kapitalis. Kapitalis itu semuanya diukur dengan upaya dan semuanya diukur dengan nilai-nilai nominal. Nilai-nilai materi. Nah, maka dari itu saudara-saudara sekalian, wajib kiranya kita meluruskan niat bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu mencobalah semaksimal mungkin bahwa
lillahi ta'ala, demi ngelakoni perintahnya Gusti Allah. Luru nafkah ya pada baik perintah Gusti Allah. Terus kemudian waya setelah luru nafkah macul malah kepacul sikile karena orang sudah menggawe, apa terus kecewa? Kita kuis niate menggawe ning wong udah balik oleh duit. Ternyata waya menggawe macul kena sikil boro-boro dibayar. Karena apa? Yang durung kerja wis kepacul sikile. Tetapi ketika niatnya lillahi ta'ala karena Gusti Allah, kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kongkon berupaya ngupain nafkah karo keluarga. Maka di sini penting pemahaman seperti ini untuk kita luruskan, untuk kemudian kita aplikasikan supaya kemurnian niat-niat ibadah kita ya diridhoi kenang Gusti Allah. Misalnya pangapunten nyumbang masjid misalnya, kalau alasannya adalah tidak lillahi ta'ala, kemudian panitia nulisnya di kelingan, wae dimakan lakar nih kita, ngerutu, bahkan niatnya lillahi ta'ala, waduh, mending masih ngerutu, anak sing gugat mending, A B, padahal orang kelingan durung kehitung, sehingga durung kecatet. Nah, ini menurut saya bahaya. Kebaikan-kebaikan yang tidak lurus niatnya, maksudnya kudu diluruskan niatnya, kita aja sampai rugi berkali-kali lipat. Sebab apa? Nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir di yaumil akhir, tidak ada urusannya dengan kekayaan, tidak ada urusannya. Tapi apa yang sudah kita kerjakan selama hidup di dunia ini, dari mulai kita masuk dalam hisab, kita diwajibkan ibadah, nalikane wong sing wis balig atau sing wis duwe akal atau sing wis ngerti, sampai tekang yaumil akhir dihitung. Ana sing jental-jentul beje kita memaksiat beli, ibadah beli tetap dihitung jental-jentulnya. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, optimis dalam setiap apa yang kita kerjakan itu penting. Tetapi luruskan optimis kita. Apa yang kita lakukan kita luruskan. Utamanya yang kita kerjakan adalah lillahi ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, tekang sekolahan mah belajar ke bisa beli. Ketika kita niat lillahi ta'ala, karena perintah untuk belajar itu wajib hukumnya, maka teka mengsekolahan belajar tekang sekolahan bisa ke usah diganjaran, belajar ngaji, belajar lain sebagainya. Karena apa? Ukurannya adalah bukan berhasil atau tidaknya, tetapi melaksanakan perintah Gusti Allah dingin. Nah, bakal ukurannya berhasil atau beli, ya banyak yang masuk ke neraka dong. Karena orang berupaya itu tidak 10 kali lipat juga mungkin, barangkali 1/10 juga mungkin belum tentu ada. Semuanya diberi rezeki ya, semuanya diberi rezeki, semuanya juga dikasih kesempatan, semuanya juga diberi nikmat kenang Gusti Allah. Nah, tapi pola pandangnya yang berbeda. Nah, pernahkah kita berpikir Allah tidak adil? Tentu sering. Karena oleh sebab misalnya, batur mah bisa tuku kiyen, batur mang sekolah ke nggawa fasilitas laptop kita mendurung bisa. Coba lamun kita dadanakan wong sugih. Jangan salah, ketika Anda jadi anak orang kaya pun tidak akan mungkin mau. Maksudnya belum tentu gelem belajar temenanan. Buat kita wong dadi sugih mah temenanan belajar anak laptopnya, anak wifi-nya dan lain-lain karing jreng kon bae. Ketika kita berhayal seperti itu juga belum tentu, karena banyak orang kaya juga yang malas belajarnya. Fasilitas anak, guru karing ngundang, terus sekolah karing ngomong, ning dimilih. Banyak orang kaya juga yang bodoh. Karena apa?
Ya tadi, Allah itu sebetulnya maha adil. Semuanya ditempatkan oleh Allah di posisi yang sama. Hanya pola pandang saja yang berbeda, tetapi hakikatnya di mata Allah pada baik. Pada baik. Tidak ada urusan dengan status sosial. Wong sugih kalau marut pada baik Gusti Allah. Ditakoni kabeh. Mung bedane lamun wong sugih ya hartanya keding takoni. Marut ya kanggo apa? Nah, yang sangat disayangkan terkadang oleh kita semua, ya wis ora duwe kadang-kadang sembayang dikiyang. Wonge karepe dhewe, apa sing arep dikadiraken ning Gusti Allah. Wah ditakoni Gusti Allah, mlongo. Ya dari kita maune ora di apa-apa masih takoni. Hidup saja kita ini sudah dipertanyakan. Wal asri innal insana lafi husri illa ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi langka sing ditakoni. Adapun beda-beda ning dunia ki karena memang sunatullah itu harus berbeda-beda. Lamun kabeh wong sugih kabeh laka sing menggawe. Lamun wong larat kabeh ya kelaparan kabeh. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari bentuk fisik sampai dengan kultur ekonomi berbeda-beda supaya berputar saling membutuhkan. Jare wong barat disebut dengan zon politikum. Manusia itu adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling berkaitan, bisa dewekan. Baka dewekan meneng ning alas kaya Tarsan. Au. Ya us. Ya sama, maka biasanya posisinya seperti binatang, baik gerak-geriknya dan lain sebagainya karena ngembule karo golongan kayak kono. Nah, tapi manusia tidak, satu sama lain saling membutuhkan. Maka diciptakan kenang Gusti Allah berbeda-beda. Mungkin wateke kayak ini, mungkin duekin, mungkin duekin. Petani juga banyak. Petani juga sebagai bentuk pekerjaan yang mulia. Karena ada petani kita makan. Seluruh Indonesia, seluruh dunia dikasih makan oleh petani lewat kegiatan pertaniannya. Tetapi apakah mungkin kemudian petani tidak butuh yang lain? Juga sama. Pupuknya yang membuat pabrik. Terus kemudian tenaganya juga menggunakan orang lain. Sampai dengan hasil gabahnya juga butuh dibeli oleh orang kaya, oleh orang kota. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda. Jadi aja kaget. Menang ning kene beda, menang ning kene beda, aja kaget, tidak usah. Ya, artinya kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, karena ini sudah menjadi sunatullah. Wong daripada termasuk ana sugih, ana melarat, ana badeg, ana bener, yaitu ciptaan Allah. Semuanya juga harus disikapi. Tinggal apa yang dikerjakan oleh kita adalah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kerjakan baik, urusannya mah urusan Gusti Allah. Ya maukah sembahyang wis penting wajib sembahyang, selesaikan sembahyang. Adapun wong misalnya karena sembahyang maka karena sembahyang kemudian dialog-alog ya sembahyang wajib, ya bukan urusan kita, urusan Gusti Allah. Terus kemudian gara-gara lagi repot-repot kan kije, iya nganclak gue sembahyang Jumat aja, ana sing alok-alok juga. Wis urusan. Sebab perintahnya Gusti Allah ya itu yang harus kita lakukan. Makanya penting untuk tidak menyandarkan upaya ini kepada selain Allah. Penting untuk tidak menyandarkan amal-amal baik kita kepada selain Allah. Bahayanya ketika kita sandarkan setiap pekerjaan kita, amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah, bahayanya adalah siap-siap saja kita gulung tikar, bangkrut, entok kabeh ganjaran laka, tenaga hilang, segala-galanya hilang. Nah, ini dari sinilah nanti timbul ikhlas. Dari ikhlas ini nanti timbul profesional. Awas, profesional itu justru dia berawal dari orang yang ikhlas menjalankan profesinya. Arep oleh duit, arep beli. Ungkluk-ungkluk baik. Rata-rata orang sukses itu selalu begitu. Selalu bersikap profesional dalam segala hal. Karena bukan materi, tapi kecintaannya terhadap pekerjaan. Kecintaannya terhadap sesuatu.
Kalau kita kemudian motivasinya sekolah, entah sekolah cari pekerjaan, ora oleh pekerjaannya milih nganggur. Wah, ini bahaya. Maka siap-siap saja lulusan-lulusan sekolah ini menjadi orang nganggur. Kita niat sekolah kok kanggo merangi kebodohan supaya pinter. Nah, adapun kemudian kita setelah sekolah keluar dari sekolah ini, ya tidak bisa cari pekerjaan, maka menciptakan pekerjaan. Kan begitu. Kalau kita motivasinya dari awal saya sekolah, kemudian saya kerja, dapat pekerjaan. Nah, ketika kenyataannya tiap tahun angka kelulusan tinggi, kemudian makin sempitnya lowongan pekerjaan, ya siap-siap saja semakin naik angka pengangguran. Tetapi kita dari awal adalah motivasinya sekolah itu adalah motivasi belajar, menuntut ilmu supaya bisa berpikir, sehingga setelah sekolah ini kita siap menghadapi tantangan apapun, termasuk salah satunya sulitnya dunia kerja. Maka ciptakan lowongan-lowongan kerja, pekerjaan-pekerjaan baru, apapun itu. Tinggal dari sanalah nanti lahir profesional-profesional yang lain. Misalnya, kan banyak kalau yang kita perhatikan. Kadang-kadang ketika kita perhatikan orang dulunya buka bengkel kecil dari sekedar nambal ban banyak. Sekarang 10 tahun yang lagi dilihat, ternyata sudah bisa turun mesin, ternyata sudah bisa ini itu dan lain sebagainya. Itu tujuan orang sekolah itu, belajar itu sebetulnya agar kita dapat mengatasi kehidupan ini, baik dari sisi pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, baik dari sisi akademisi life skill maupun pengetahuan sosial lainnya. Mana bakat kita, itu yang kita kembangkan. Jangan paksakan kita dari awal sekolah ke kemudian luru pekerjaan, tekan kana jong ya, balik maning ning nganggur, mat itar jreng-jrengan ning pinggir dalan. Pengen mangan, pengen minum, anak ayam lewat candak. Itu yang tidak diinginkan. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya ingatkan sekali lagi bahwa kita coba perbuatan ataupun amalia-amalia kita atau karya-karya kita ini kembalikan kepada niat yang sejatinya bahwa kita beramal ini lillahi ta'ala. Insya Allah banyak lahir tenaga-tenaga profesional. Adapun dinamika sejen-sejenan yang kita sekelas ada 40 orang satu kelas, ya, 40 orang, sekolahnya pada, pelajarannya pada, sampai tekang ya kun-kun iku sing ditulis, gurunya pada, wae metu ya tetap beda-beda profesinya. Ya karena Allah seperti itu. Allah itu selalu menjaga keseimbangan di dunia ini. Lamun bocah STM kemudian metuwe kabeh dari bengkel kabeh, ya siap-siap wong duwe motor ke wis blakas sing dandani wong sejen. Mampet urusan ekonomi. Balik lagi untuk lebih mengikatkan kita supaya lebih berkualitas lagi. Pisan maning kunci utama dalam beramal itu yakni ketika kita tidak bersandar kepada selain Allah. Urusan ubudiyah maupun urusan duniawi semuanya kita sandarkan kepada la ilaha illallah, langkah pangeran sejene selain Gusti Allah. Lamun ana sing ngaku-ngaku pangeran berarti dudu pangeran. Inti dari pertemuan malam ini adalah yuk kita luruskan kembali niat kita. Saya tahu bahwa menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Tetapi ketika kita terus berupaya, tentu akan diberikan kemudahan-kemudahan. Setiap hari otak kita digerakkan. Sing dijar rezekine. Insya Allah kalau itu niat kita adalah ibadah kepada Gusti Allah, maka tidak akan ada apapun yang disita, baik waktu maupun dan lain-lainnya. Repot singgal dina kita kena ngapalaken bae. Biasakan saja dulu. Nanti setelah terbiasa maksudnya lebih gampang, lebih cepat. Cukup lihat satu kali saja biasanya sudah cepat.
Tapi memang butuh proses. Nah, semakin kita sering diasah otak kita, semakin kita ingin belajar, dibuka wacananya, dibuka kitabnya, dibuka amalia-amalianya, dibuka pelajaran-pelajarannya, maka semakin akeh wawasan yang kita dapat. Orang yang selalu tidak menyalahkan orang lain adalah orang yang memang memiliki ilmu. Ilmu itu menurut beberapa keterangan termasuk Ki Hajar Dewantara mengatakan ilmu itu akan melahirkan akhlakul karimah. Termasuk konon menurut Plato, ilmu padahal beliau adalah jauh sebelum Masehi dia dilahirkan, teorinya adalah ilmu itu adalah berimbas pada kemuliaan. Jadi aja malas belajar, terus digali, terus dimaksimalkan supaya kita ora cepat nyalahkan wong, supaya kita ora cepat merasa sempit, karena orang yang alim itu banyak ilmunya, mereka banyak bersahajanya, karena dia yang lebih penting adalah memperhatikan kehidupan dunia ini daripada hanya sekedar mengomentari. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pertemuan-pertemuan yang lain sebetulnya ingin melanjutkan fikih, tetapi karena memang ada materi yang bertabrakan dengan pemateri yang lain, jadi kemungkinan untuk beberapa pertemuan ini saya menghindari bertabrakannya pendapat, karena fikih itu memang semuanya benar. Menurut beberapa pendapat kadang berbeda, tapi pada dasarnya semua benar karena bersandar pada kitab semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.